Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang terhormat dosen mata kuliah Metode Studi Islam PJJ PAI EIN Syekh Nurjati, Bapak Muhammad Maimun, MA MSI, serta rekan-rekanku sekalian, para mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan dalam kondisi sehat, walafiat, dan selalu bersemangat dalam rangka pembelajaran di PJJ PAI EIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan ini, saya Bambang Suswadi, mahasiswa kelas A dengan nomor NIM 2108-113047, ingin menyampaikan materi terkait dengan Islam di Indonesia yang berjudul Islam Nusantara. Studi Islam di Indonesia ya, berjudul Islam Nusantara, yang sudah kami siapkan dalam PPT yang segera kami sampaikan setelah ini. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan dan selamat menyimak materi ini. Baik, kita akan mulai pemaparan ini. Pemaparan studi Islam di Indonesia yang kita ambil tema yaitu Islam Nusantara. Kami persembahkan dari PJJ PAI EIN Syekh Nurjati Cirebon, Jawa Barat. Dengan subjudul Studi Epistemologis dan Kritis. Yang pertama kita akan bahas berkaitan dengan latar belakang masalah. Bahwasanya sama-sama kita tahu bahwa usaha untuk memperkenalkan sebuah budaya Islam atau Islam dan budaya yang khas Indonesia. Nah, yang khas Indonesia ini tentu harus kita garis bawahi ya. Khas Indonesia kepada masyarakat umum, termasuk masyarakat luar negeri, maksudnya di negara lain, akan membuat sebuah dampak yang tentu peningkatan kultural Islam di sini juga menumbuhkan pengakuan dan penerimaan umum pada taraf internasional, khususnya taraf dunia Islam. Bahwa suatu bentuk budaya Islam di negeri Indonesia ini, di negeri kita tercinta ini, adalah sepenuhnya absah dan tidak dapat dipandang sebagai kurang Islami dibanding dengan budaya Islam di tempat-tempat lain. Jadi artinya begini, Bapak Ibu semuanya, bahwa dengan kita memperkenalkan satu kaidah, satu budaya Islam yang ada di Indonesia, tentu di sini efeknya sangat luar biasa. Mungkin pernyataan serupa itu bagi sebagian orang terasa berlebihan, karena dalam penglihatannya tidak ada masalah dalam pengakuan keabsahan bagi suatu bentuk budaya Islam yang spesifik di daerah tertentu atau di kawasan tertentu. Namun juga demikian tentu sangat menyenangkan. Kenapa? Karena seiring pengalaman pribadi orang Muslim yang ada di Indonesia yang harus menerangkan dan membela kekhasan budaya Islamnya, berhadapan dengan sikap yang tidak mengesahkan dan tidak mengakui dari sesama saudara muslimnya dari tempat atau negara atau bangsa lain. Jadi konteksnya seperti ini teman-teman semuanya, bahwa Islam di Indonesia itu adalah khas, punya karakter tersendiri, punya gaya tersendiri, punya stylean tersendiri. Sehingga dengan demikian
kita selaku warga, selaku bangsa Indonesia tentu harus siap untuk menjaga kekarakteran yang khas itu tadi. Ya, sebagai sebuah kultur bahwa di Indonesia itu mengedepankan satu budaya di mana budaya tersebut tentu berbeda dengan tempat lain atau di negara lain. Namun, walaupun di Indonesia berbeda-beda budaya, namun kita tetap menjaga keutuhan sebagai sebuah bangsa yang besar melalui sebuah kebinekaan yang tunggal ika. Next ya, Bapak Ibu. Nah, ini basis epistemologis Islam Nusantara. Kita ingin cerita ya bahwa di Arab Saudi, yaitu tatkala kita membahas sebuah epistemologi, berarti memperbincangkan sebuah teori pengetahuan yang mencakup dari mana pengetahuan itu muncul dan bagaimana cara pengetahuan itu diperoleh. Epistemologis ini yang dimaksud dalam artikel ini adalah menggali lebih dalam bagaimana ketika Islam itu turun di dalam ruang dan waktu tertentu, ya, turun dalam sebuah masyarakat dan budaya Arab tentu di sini. Maka dari pembahasan ini kita dapat mengerti mana spirit Islam dan mana yang hanya sebagai budaya. Maka ini telah pernah dikaji oleh Bapak Ali Sadikin bahwa kehadiran Islam di tanah Arab tentu pertama kali dalam menghadapi konteks masyarakat dan budaya Arab, ya, mengenal beberapa cara. Yang pertama di sini adalah kita sebut sebagai tahmil, ya, tahmil atau adoptive complement. Tahmil atau adoptive complement merupakan sikap apresiatif Al-Quran yang diberikan terhadap budaya Arab tersebut. Ya, Al-Quran hanya menerima dan tidak merubah substansinya dan memberikan tambahan informasi mengenai moral dan etika yang sebaiknya dilakukan dan tidak bersifat mengikat. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ali Sadikin itu menerangkan bahwa di Arab itu kita mengenal yang disebut tahrim atau destruktif. Tahrim merupakan penolakan 100% yang dilakukan oleh Al-Quran terhadap sebuah budaya masyarakat yang berkembang. Sikap ini ditunjukkan dengan adanya pelarangan terhadap tradisi yang dimaksud oleh Al-Quran, serta adanya ancaman bagi para pelakunya. Termasuk dalam kategori ini adalah kebiasaan berjudi, minum khamr, praktik riba, dan perbudakan. Maka sudah sangat jelas akan disebut dalam surat Al-Maidah, innamal khamru wal maisiru wal angsobu ritsun min amali syaiton, gitu ya. Al-Maidah mengatakan bahwa perbuatan yang kita sebutkan tadi, ya, innamal khamru, meminum khamr, wal maisiru, berjudi, wal angsobu, mengundi nasib, ritsun adalah perbuatan keji, min amali syaiton, itu termasuk amalnya setan. Maka ini masuk kategori dalam tahrim atau destruktif, dan Al-Quran 100% menolak atau melarang budaya-budaya tersebut. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah takyir, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah adoptive reconstructive. Takyir adalah sikap Al-Quran yang menerima tradisi Arab, tapi Al-Quran memodifikasinya sedemikian rupa sehingga berubah karakter dasarnya. Al-Quran tetap menggunakan simbol-simbol atau peranata sosial yang ada, namun keberlakuannya disesuaikan dengan well-establishing ajaran Islam sehingga karakter aslinya berubah. Nah, inilah yang dimaksud Islam itu fleksibel, Islam itu tidak kaku, Islam itu mengikuti arus perkembangan zaman. Maka ketika Islam itu datang ke Indonesia pun tentu tidak serta-merta merubah budaya dan tradisi yang ada di Indonesia. Namun bagaimana supaya tradisi ini diakomodir dan hal-hal yang bersifat tidak baik, hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran, sedikit demi sedikit sudah mulai dibuang, dihilangkan, dan disesuaikan dengan keinginan yang
sudah tertuang di dalam Al-Quran itu tadi. Next, Bapak Ibu ya. Kita akan bicarakan Islam di Nusantara, ya, kaitan dengan tafsir kontekstual terhadap agama Islam dalam menghadapi realitas kebudayaan dan masyarakat Indonesia. Berikut kajiannya. Pertama, kita akan melihat bagaimana sejarah, ya, sejarah masuknya Islam di Indonesia atau di Nusantara. Yang pertama, ada yang menyebutkan bahwa datangnya Islam itu secara langsung dari Arab. Dasar teori ini tentu karena Muslimin alam Melayu tentu di sini berpegang pada mazhab Syafi'i yang lahir di semenanjung tanah Arab, dan teori ini juga didukung oleh Sir John Cockcroft. Next. Ada juga yang menyebutkan bahwa Islam itu datang dari India. Jadi Islam yang datang ke Indonesia itu sumbernya dari India. Teori ini lahir setelah tahun 1883 Masehi, dibawa oleh orang Belanda, ya, yang namanya Snokhaup. Dia adalah Dr. Snokhaup. Ceritanya panjang itu dulu. Jadi nanti ada kaitannya dengan Aceh, ya. Aceh ketika susah ditembus oleh Belanda, maka dikirimkanlah Dr. Snokhaup ini. Tentu di sini kita tidak membahas itu, karena kita akan membahas bagaimana Islam di Nusantara kita ini. Teori ini didukung oleh banyak ilmuwan seperti Gonda Morrison, Eraken, Xiao van Nulhouse van Ranskel. Ini nama-nama Belanda, ya, susah juga nyebutnya. Kemudian yang ketiga, bahwa datangnya Islam itu ada yang menyebutkan dari Cina, ya, dari Cina. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Godinho de Heredia, seorang saintis Spanyol yang menulis pada tahun 1613. Katanya sesungguhnya akidah Muhammad telah diterima di Patani dan Pam di pantai timur, kemudian diterima dan dikembangkan oleh permaisuri, yaitu Parameswara di tahun 1411 Masehi. Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa YN PJJ YN Syekh Nurjati Cirebon, dari uraian ini tentu boleh kita simpulkan bahwa kaum muslimin pertama kali mengunjungi Indonesia ini diduga itu sekitar abad ke-7. Pedagang-pedagang Arab yang telah berdiam di Sumatera dan dalam perjalanan ke Cina, kemudian pengikut-pengikut mereka adalah dari pedagang-pedagang Gujarat yang turut mengambil bagian perdagangan ada, dan menjelang tahun 1100 mereka telah mewujudkan kombinasi keunikan perdagangan dan agama yang merupakan gaya penyebaran Islam di Indonesia. Jadi sejarah ini telah membuktikan bahwa awal mula datangnya Islam ke Indonesia, ya, ke Nusantara ini pada dasarnya adalah melalui jalur perdagangan. Next, ya, Bapak Ibu sekalian. Teori lain atau pendapat lain dari sejarah masuknya Islam ke Nusantara, yaitu tadi yang sudah kami sebutkan bahwa masuknya agama Islam di Semenanjung Melayu lebih dahulu itu, yaitu sejak abad 630 Masehi, dibawa oleh orang Arab, ya, dan masuknya Islam di tanah Jawa periode berikutnya dibawa oleh orang-orang Gujarat, atau kita lebih mengenalnya itu dengan pedagang Gujarat, ya, pedagang Gujarat, dengan jalan tasawuf dan perilaku kesufian. Nah, ini udah mulai kita memasuki materi-materi tasawuf, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang ada kaitannya tentang Islam di Nusantara itu tidak bisa dilepaskan dari tasawuf, ya, yang nanti lebih detail akan kami urai di bab berikut. Next, ya, Bapak Ibu sekalian.
Kemudian ingin kami terangkan juga bagaimana sih kedalaman ilmu dan kearifan para penyebar Islam di Nusantara. Jadi kita pengen cerita terkait dengan para pembawa misi. Para pembawa misi yang hadir di bumi Nusantara, hadir di Indonesia tentu, dulu namanya masih Nusantara ya Bapak Ibu. Nah, ahli sejarah menjelaskan bahwa masuknya Islam di Perlak dan pantai utara Jawa melalui proses mission shaker, yaitu melalui proses dakwah bil ahlal ya, yang dibawakan oleh para mubaligh yang merangkap tugas menjadi pedagang. Jadi kita tahunya pedagang, padahal sesungguhnya mereka itu adalah sebagai mubaligh ya, orang-orang yang menyampaikan. Proses itu pada mulanya dilakukan secara individual ya, sendiri-sendiri, datang satu-satu. Mereka melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim, menyebarkan syariat Islam dengan menggunakan pakaian bersih dan memelihara kebersihan badan dan lain-lain sebagainya. Gitu tuh. Ya, dalam pergaulan hidup mereka itu menampakkan sikap yang sederhana dengan sebuah tutur kata yang baik, sikap yang sopan, ya, sesuai dengan tuntutan akhlakul karimah tentunya. Jujur, suka menolong, terutama ikut memberikan pengobatan-pengobatan terhadap orang-orang yang sakit, suka menolong orang-orang yang ditimpa kecelakaan tanpa pamrih. Nah, inilah sifat-sifat yang mereka tunjukkan nih para mubaligh-mubaligh yang datang ke Indonesia, ke Nusantara waktu itu. Ya, mereka bersikap sebagaimana akhlak Rasulullah. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan mereka mencoba untuk menerapkannya, mengaplikasikannya ketika mereka hadir di bumi Nusantara. Mereka juga mengajarkan satu hidup yang baik, pemeliharaan kebersihan, hidup hormat, menghormati, tolong menolong ya, ta'awanu 'alal birri wa taqwa, seperti itu. Hidup bermasyarakat dengan baik, menyayangi alam dan tumbuh-tumbuhan, memahami makna alam sekitar ya, dengan tadabbur alam yang mereka lakukan, serta kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan kepada Sang Pencipta, Sang Khalik, sholat terutama di sini, serta melakukan amal baik dan menghindari perbuatan jahat agar mereka mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan yang abadi di kampung akhirat. Nah, itulah yang mereka tunjukkan ya, sebagai seorang mubaligh yang arif kepada orang-orang yang mereka jumpai di bumi Nusantara. Mereka juga mengajarkan sebuah hidup dengan membangun sebuah teologi Islam. Ya, artinya banyak pewayangan-pewayangan contoh di sini ya, yang sesungguhnya budaya asli mereka itu kan sebelum Islam datang itu lebih cenderung kepada Hindu dan Buddha ya, masa itu, dan wayang merupakan kebudayaan mereka waktu itu. Para mubaligh yang hadir waktu itu, ya, itu mengadopsi budaya-budaya mereka waktu itu. Jadi tidak dihilangkan, tapi diadopsi. Diadopsi sehingga mereka juga merasa, oh, kebudayaan kita tidak dihilangkan dengan datangnya Islam waktu itu. Bahkan diadopsi, bahkan dijadikan sebuah media. Ya, media. Wayang merupakan bentuk kebudayaan Hindu-Buddha yang diadopsi para penyebar Islam di Jawa waktu itu, Wali Songo, sebagai sebuah sarana untuk mengenalkan ajaran Islam. Termasuk juga gamelan, termasuk juga banyak sekali musik-musik yang diadopsi yang sebelumnya memang sudah ada dan mudah menjadi budaya-budaya mereka, namun tidak dihilangkan, bahkan diadopsi sebagai media untuk mengumpulkan para orang-orang masyarakat waktu itu untuk mendengarkan pewayangan yang isinya, isinya diselipin narasi-narasi yang Islam. Next ya Bapak Ibu. Tadi diterangkan tentang kondisi pembawa risalahnya. Sekarang kita ingin mengurai tentang sifat dan kondisi Nusantara yang pluralistik sebagai sebuah modal besar budaya saling memahami dan menghormati keagamaan.
Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita tahu bahwa bangsa Indonesia memiliki sebuah predikat sebagai sebuah entitas, ya, sebagai bangsa yang majemuk, bangsa yang heterogen, bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan budaya yang lain, ya, termasuk bahasa. Barangkali di sini dari Sabang sampai Merauke kita mengenal ada budaya, ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Minang, bahasa apalagi saya kurang paham, ya. Yang jelas mungkin ribuan barangkali, ya, bahasa saja itu yang ada di Indonesia. Makanya disebut bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang heterogen, bangsa yang identitasnya luar biasa, gitu. Dan itu udah menjadi predikat untuk kita sebagai warganya, seperti itu. Next. Namun, kemajemukan tersebut adalah sebuah anugerah untuk kita semua. Namun, ya, perlu catatan juga bahwa sekalipun ini adalah sebuah anugerah, ini juga sebuah tantangan. Kenapa? Karena sejatinya kemajemukan itu berpotensi menimbulkan masalah apabila tidak dikelola dengan baik. Ya, salah satu masalah yang berkaitan dengan kemajemukan bangsa Indonesia adalah dalam hal kehidupan beragama. Jadi sedikit saja kita tidak mampu menjaga toleransi beragama, maka itu akan menyinggung masalah-masalah kemajemukan itu tadi. Maka di samping ini sebuah anugerah, ini sebuah hal yang harus kita jaga juga. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Next, ya Bapak Ibu. Nah, kuncinya satu, ya. Kuncinya adalah bagaimana kita hidup itu bisa rukun. Maka Bapak Ibu sekalian, kerukunan hidup antar atau internal umat beragama di Indonesia sangat penting. Kenapa? Karena agama bagi masyarakat Indonesia adalah sistem acuan nilai, ya. System of reference values yang menjadi dasar dalam bersikap dan bertindak bagi para pemeluknya. Kalau kita amati sebetulnya lebih dalam lagi bahwa tidak ada agama satupun di Indonesia yang mengajarkan untuk bercerai-berai, tidak ada. Tidak ada satu narasi di agama manapun di Indonesia khususnya yang mengajarkan untuk memusuhi antar masyarakat satu dengan yang lain, tidak ada. Yang ada adalah bagaimana mampu menjaga wafijahanaka, mampu menjaga kerukunan yang ada. Terlebih bagi Islam, ya, bahwa mencintai orang lain sebagaimana mencintai orang lain, ya maaf, mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri adalah ibadah buat kita semua. Next, ya Bapak Ibu. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang harus kita pertahankan dan apa yang harus kita rekonstruksi, direkonstruksi dari Islam Nusantara? Ini sebuah pertanyaan, ya, yang harus kita jawab, yang harus kita bahas. Jadi begini Bapak Ibu, setelah kita mengerti dan paham mengenai Islam Nusantara, karakteristiknya sebagai apa, yang jelas Islam Nusantara itu Islam yang tidak bisa lepas dari budaya dan karakter bangsa Indonesia yang sangat majemuk, yang sangat heterogen, namun tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan budaya, tetap mengedepankan kesatuan bangsa Indonesia yang utuh dalam sebuah bingkai yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tentu setelah kita mengerti dan memahami hal tersebut, maka selanjutnya kita tidak kalah pentingnya juga adalah mempertahankan, ya, dari Islam Nusantara tersebut. Dan hal apa pula yang harus kita dekonstruksi sehingga akan mengerti eksistensi bangsa Indonesia dari jajaran negara-negara lain. Dan tentu saja kita masih jujur, ya, kita lihat itu masih ketinggalan jauh dari negara-negara yang lain. Oke, pembahasannya seperti ini. Apa yang harus kita pertahankan? Ini pertanyaan, ya Bapak Ibu sekalian.
apa yang harus kita pertahankan. Namun bukan hanya sekedar pertanyaan, tapi ini adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Apa itu? Pertama, kita harus tetap mengedepankan toleransi dalam beraneka-ragaman budaya dan lain-lainnya di Nusantara ini. Selanjutnya bahwa kita harus selalu mengapresiasi dan memberikan penghargaan terhadap tradisi yang baik yang dilakukan oleh setiap anak bangsa, gitu tuh. Ya. Selanjutnya adalah ya kita fleksibel lah, elastis, tidak kaku kalau bahasa ininya dalam membaca sebuah teks keagamaan. Jadi toleransi itu sama aja dengan mengapresiasi. Toleransi itu adalah mengembangkan sebuah budaya bahwa kita menghormati terhadap orang lain, terhadap kepercayaan orang lain, terhadap budaya yang mereka tunjukkan ya, terhadap kita, ya bahwa kita adalah satu bangsa yang kuat yang tetap harus mempertahankan persatuan. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya pertanyaannya adalah apa yang harus didekonstruksi? Bahwa doktrin Al-Ghazali dalam hal memusuhi filsafat dan dikotomi Islam, dikotomi ilmu, ya, penjagaan yang kuat terhadap mitos dan mistik oleh Islam Nusantara. Ya, ini anekdot bagi kita. Jadi itulah yang harus kita jaga dan harus kita pertahankan. Intinya kesimpulannya bahwa toleransi, apresiasi, elastis dalam membaca teks keagamaan itu harus kita junjung kuat ya. Dan yang harus kita dekonstruksi itu adalah dan harus kita ingat tentu bahwa seiring dengan adanya teologi rasionalis ya, Mu'tazilah yang mengagungkan rasional tersebut, maka kita lihat ya pada masa dinasti Abbasiyah sekitar hampir 2 abad tersebut mengalami perkembangan ilmu pengetahuan yang menghasilkan peradaban yang sangat tinggi, sebab teologi Mu'tazilah tersebut sangat sesuai dengan filsafat maupun ilmu pengetahuan. Tentu dari sisi teologi, orang yang paling berjasa dalam menghempaskan teori Mu'tazilah dan membangun ajaran Islam yang tadi ya, adalah merupakan satu budaya, satu warisan yang sampai dengan hari ini harus kita junjung kuat, yang harus kita pertahankan. Next ya, Bapak Ibu. Masuklah kita dalam sesi terakhir ya, yaitu penutup, di mana kita bisa ambil kesimpulan bahwa Islam Nusantara adalah Islam yang khas bagi bangsa Indonesia tentunya, yang terdiri dari berbagai macam bangsa dan bahasa serta budaya yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Islam Nusantara yang khas itu jika dipandang dari sudut pandang epistemologi atau teori pengetahuan adalah absah, sah. Artinya apa? Artinya bahwa Islam yang secara substansi sebagaimana yang ada di Arab, di mana Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW yang memberi Al-Quran dan diutus di sana, telah memahami sebuah proses dialektika aktif antara agama dengan budaya dan tradisi masyarakat yang eksistensinya tidak bisa dilepaskan dalam sebuah ruang dan waktu tertentu. Dialektika antara agama yang memiliki nilai moral dan universal dengan budaya dan tradisi masyarakat Indonesia tentu membentuk sebuah Islam yang khas ala Indonesia yang biasa kita sebut dengan Islam Nusantara. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan sedikit pemaparan ini bisa membuka kita semua, membuka alam pikiran kita semua bahwa sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang majemuk, tentu memiliki sebuah tradisi yang unik, tentu memiliki tradisi yang khas, dan tradisi-tradisi ini
itulah menjadi karakter kita. Itulah menjadi budaya kita yang tidak boleh kita lepaskan dan memang tidak bisa dilepaskan. Maka dari itu, marilah kita menjaga sebagai seorang intelektual, sebagai seorang aktor intelektual, generasi penerus bangsa tentu, dan sebagai seorang pendidik, apalagi saat sekarang kita berkesempatan untuk menimba ilmu di IAIN Syekh Nurjati Cirebon melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ PAI, ya, Pendidikan Agama Islam, tentu kita berkewajiban untuk selalu bersama-sama menggalang persatuan dan kesatuan bangsa sehingga Islam di Indonesia, Islam Nusantara tetap damai, tetap menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Terima kasih dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi metode studi Islam telah kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah diurai tadi bermanfaat dan membuat kita ini memahami bahwa di Indonesia itu betul-betul mengedepankan rasa bahwa kita adalah berbudaya, bermasyarakat yang selalu mengedepankan kebinekaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.